Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar ilmu nahwu bab istisna. Bab istisna. Namun sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang barokah manfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, ada makalah mengatakan bahwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu pasti akan rusak. Illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada makalah tersebut ada bagian yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu istisna, pengecualian. Di sini yang menjadi pengecualian adalah lafaz wajhah. Ya. Hingga wajhah disebut sebagai mustasna. Mustasna adalah sesuatu yang dikecualikan. Kemudian huruf yang menjadi hurufnya memakai illa, yang artinya kecuali. Illa ini disebut huruf istisna. Illa disebut dengan huruf istisna. Nah, pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, teman-teman diharapkan mampu membaca bab istisna dengan makna Jawa. Yang kedua, teman-teman diharapkan mengetahui huruf istisna, mengetahui macam-macam istisna, dan terakhir, teman-teman juga diharapkan mampu membuat kalimat yang terdapat istisna di dalamnya. Semoga keempat tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat kita capai semuanya dengan baik. Amin. Allahumma amin. Silakan teman-teman disiapkan terlebih dahulu kitabnya. Kita akan maknani sejenak babul istisna pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ta'ala bihi wa amatana bitharini amin ya rabbal alamin. Babul istisna'i utawi iki iku bab nerangaken istisna. Istisna itu pengecualian. Wa huruful istisna'i utawi pira-pira huruf istisna iku tamaniyatun 8. Wahya utawi tamaniyah iku illa, lafat illa, wa ghairu lan lafat ghairu, wa siwa lan siwa, wa suwa lan suwa, wa sawaun lan sawaun, wa khala lan khala, wa ada lan ada, wa hasya lan hasya. Huruf istisna itu ada 8. Apa saja? Yang pertama illa, 2 ghairu, 3 siwa, 4 suwa, 5 sawaun, 6 khala, 7 ada, dan yang ke-8 hasya. Kesemuanya huruf istisna ini mempunyai makna yang sama, yaitu kecuali atau selain. Kita lanjutkan. Wal mustasna mongko utawi mustasna bi illa kelawan nganggo lafat illa iku yunsabu dinasopaken apa mustasna dinasopaken idza kana ing dalem nalikane ana apa al kalamu kalam iku taman sampurna mujaban kang mujab. Perlu diketahui teman-teman bahwa di sini ada kalam tam mujab. Apa itu kalam tam mujab? Kalam tam disebut juga dengan kalimat sempurna. Disebut juga dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah mempunyai 2 bentuk. Yang pertama adalah susunan mubtada khobar atau sering kita kenal dengan jumlah ismiyah. Dan yang kedua susunannya adalah fi'il fa'il yang sering kita kenal dengan jumlah fi'liyah. Mujab di sini mempunyai makna positif.
Sehingga kalam tam mujab adalah kalimat sempurna yang mempunyai makna positif. Lawan dari mujab adalah manfi. Lawan dari mujab adalah manfi. Langsung saja kita lihat contohnya. Nahwu contoh. Qoma wis ngadeg sopo al-qaumu qaum. Illa Zaidan kecuali Zaid. Qoma adalah kalimat fi'il. Setiap kalimat fi'il membutuhkan fa'il. Fa'ilnya lafadz al-qaumu. Maka lafadz qoma al-qaumu dikatakan sebagai kalam tam mujab. Bisa dipahami, teman-teman? Alhamdulillah. Kemudian jika terdapat mustasna di sini, jika terdapat mustasna dengan menggunakan illa terletak setelah kalam tam mujab, maka wajib dibaca nasab. Kembali ke contoh, qoma al-qaumu illa Zaidan. Mustasnanya adalah lafadz Zaidan. Mustasna dengan menggunakan illa terletak setelah kalam tam mujab, maka mustasna wajib dibaca nasab. Dipahami teman-teman? Kita lanjutkan. Wa kharajalan metu sapa annasu manungsa illa amron kecuali amr. Mustasnanya adalah lafadz amron. Mustasna dengan menggunakan huruf istisna illa terletak setelah kalam tam mujab, yaitu kharaja an-nas, maka wajib dibaca nasab illa amron. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kemudian bagian yang kedua, kita lanjutkan. Wa in kana lamun ono apa al kalamu kalam iku manfiyan, manfi atau mempunyai makna negatif, taman kang sampurno. Jaza mongko wenang fihi ing dalam mustasna apa al badalu badal wan nasabulan nasab alal istisna'i ing atase istisna. Yang kedua adalah kalam tam manfi. Kebalikan dari kalam tam mujab. Kalam tam mujab, contoh dengan dalam bahasa Indonesia, kaum itu berdiri. Kalau kalam tam manfi, kaum itu tidak berdiri. Jadi ini yang tam mujab mempunyai makna positif, tam manfi mempunyai makna negatif. Langsung kita masuk saja ke contoh. Nahwu contoh, maqoma orang ngadeg sapa al-qaumu qaum illa zaitun kecuali Zaid. Perhatikan lafadz qoma al-qaumu. Tadi sudah kita bahas pada sebelumnya bahwa qoma al-qaumu dikatakan sebagai kalam tam mujab. Namun pada contoh kali ini terdapat ma pada sebelum lafadz qoma al-qaumu. Lafadz ma ini disebut ma nafi. Ma nafi yang mempunyai arti tidak. Sehingga maqoma orang ngadeg sapa al-qaum qaum. Kaum itu tidak berdiri. Maqoma al-qaumu, lafadz maqoma al-qaumu dikatakan sebagai kalam tam manfi atau kalimat sempurna yang mempunyai makna negatif. Mustasna illa zaidun, illa zaidan. Yang terletak setelah kalam tam manfi, maka diperbolehkan untuk menjadi badal illa zaitun, atau diperbolehkan juga menjadi mustasna illa zaidan. Sehingga maqoma al-qaumu illa zaitun benar, maqoma al-qaumu illa zaidan juga benar. Bisa dipahami, teman-teman? Alhamdulillah.
Sekarang bagian yang ketiga. Wa in kana lamun ono apa al kalamu kalam iku naqison. Naqis karena mongko ono apa is mustasna iku ala hasabil awamili ing atase milang-milang amil. Bentuk yang ketiga adalah kalam nakis. Apa itu kalam nakis? Nakis mempunyai makna kurang. Sehingga kalam nakis adalah kalimat yang kurang atau tidak sempurna. Kalam nakis lawannya adalah kalam tam. Kenapa dikatakan nakis? Langsung saja kita lihat ke contoh. Contohnya di sini, makoma orang ngadeg. Koma adalah kalimat fi'il. Dan setiap kalimat fi'il itu pasti membutuhkan yang namanya fa'il. Di sini, makoma belum terdapat fa'il, sudah diberi pengecualian. Illa, sudah ada lafaz illa. Maka makoma dikatakan sebagai kalam nakis atau kalimat yang tidak sempurna. Bisa dipahami? Ya. Jika terdapat mustasna setelah kalam nakis, ketentuannya mustasna disesuaikan dengan kedudukannya. Misal, ma koma orang ngadeg. Di sini koma membutuhkan yang namanya fa'il. Maka lafaz mustasna illa zaitun ini mempunyai kedudukan sebagai fa'il. Kenapa? Karena koma membutuhkan yang namanya fa'il. Ma koma orang ngadeg sopo illa zaitun kecuali zaid. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Wa ma darabtu lan orang mukul sopo ingsun. Illa zaidan kejaba ing zaid. Ma darabtu orang mukul sopo ingsun. Ma darabtu adalah fi'il. Dan fa'ilnya adalah dhamir ta. Ma darabtu fi'il dan fa'il. Ma darabtu dikatakan sebagai kalam nakis. Kenapa? Karena doroba artinya memukul itu membutuhkan yang namanya objek atau maf'ul bih. Jadi kata kerja ada dua, ada kata kerja yang membutuhkan objek dan ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kebetulan lafaz dorobtu ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau dalam bahasa Arab kita kenal sebagai maf'ul bih. Lama dorobtu dikatakan sebagai kalam nakis illa zaidan. Terdapat mustasna setelah kalam nakis, maka karena dorobtu ini membutuhkan maf'ul, otomatis mustasna illa zaidan di sini mempunyai kedudukan sebagai maf'ul. Ma dorobtu orang mukul sapa ingsun illa zaidan kejaba ing zaid. Dan contoh berikutnya, wa ma marartu lan orang liwatan sapa ingsun illa bi zaidin kejaba ketemu kelawan zaid. Alhamdulillah sudah kita satu bahasan illa. Sekarang kita lanjutkan wal mustasna utai mustasna bi ghairi kelawan lafaz ghairu wasiwa wasuwa wasawaun iku majrurun diwaca jar la ghairu ora liyane. Mustasna dengan menggunakan huruf istisna ghairu, siwa, suwa, sawaun, maka mustasna tersebut dibaca jar. Kita lanjutkan wal mustasna utai mustasna bi khala lawan nganggo lafaz khala wa ada lan ada wa hasya lan hasya iku ya juzu wenang apa nasbuhu nasobe mustasna wa jarruhu lan jere mustasna. Mustasna dengan menggunakan huruf istisna khala, ada, hasya diperbolehkan untuk dibaca nasab atau dibaca jar. Contohnya nahwu contoh qoma wis ngadeg sapa al qaum.
Qala Zaidan sa'liyani Zaid boleh, qala Zaidin juga boleh. Atau yang lain, qoma wis ngadeg sapa al qaumu qaum ada amron, benar, ada amrin juga benar. Atau yang lain, qoma wis ngadeg sapa al qaumu qaum hasya bakron, benar, hasya bakrin juga benar. Alhamdulillah sudah kita pelajari semuanya mulai dari pembagian huruf. Sekarang kesimpulan dari apa yang telah kita baca bersama-sama bahwa huruf istisna itu ada 8 diantaranya illa, ghairu, siwa, suwa, sawaun, qola, ada, dan hasya. Di sini ada 3 warna yang berbeda, warna merah, hitam, dan biru. Yang pertama kita akan yang kita bahas adalah yang berwarna merah, yaitu mustasna dengan menggunakan huruf istisna illa. Tadi sudah kita bahas bersama-sama bahwa mustasna dengan menggunakan huruf istisna illa, jika terletak setelah kalam tam mujab, maka mustasna wajib dibaca nasab. Jalasa at-tullabu illa hasanan. Mustasna annya adalah lafaz hasanan, terletak setelah kalam tam mujab, wajib dibaca nasab. Kemudian mustasna dengan illa terletak setelah kalam tam manfi, maka boleh menjadi batal atau dibaca nasab sebagai istisna. Contoh, majalasa at-tullabu illa hasanan. Benar, illa hasanun juga benar. Mustasnanya adalah lafaz hasanan, terletak setelah kalam tam manfi, illa hasanan menjadi mustasna, illa hasanun menjadi badal dari lafaz at-tullabu. Kemudian mustasna dengan menggunakan huruf istisna illa terletak setelah kalam nakis, maka ketentuannya sesuai dengan kedudukannya. Contoh, majalasa illa hasanun. Mustasna adalah lafaz hasanun karena terletak setelah kalam nakis dan kalam ini membutuhkan fa'il, maka otomatis lafaz illa hasanun mempunyai kedudukan sebagai fa'il. Kemudian ghairu, siwa, suwa, sawaun, kita lihat contohnya di situ contohnya jalasa at-tullabu ghairu hasanin. Sehingga mustasna dengan menggunakan huruf istisna ghairu dan temannya siwa, suwa, sawaun, mustasnanya dibaca jar ghairu hasanin. Kemudian mustasna dengan menggunakan huruf istisna khola, ada, dan hasya, maka contohnya sebagaimana berikut. Jalasa at-tullabu khola hasanan, benar, khola hasanin juga benar. Ya, mustasna dengan menggunakan huruf istisna khola dan teman-temannya boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca jar. Bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillah telah kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini tentang istisna pengecualian, baik mulai dari huruf istisna, kemudian macam-macamnya, dan kita sudah belajar bagaimana cara membuat jumlah mufidah dengan menggunakan yang tadi di sana terdapat istisna. Kesimpulan akhir pada pembelajaran kita kali ini adalah mustasna yang dibaca nasab itu hanya mustasna yang menggunakan huruf istisna illa dan terletak setelah kalam tam mujab saja. Kalam tam manfi tidak, kalam nakis tidak, dengan menggunakan siwa, suwa, sawaun juga tidak, dengan menggunakan khola, ada, hasya juga tidak. Karena yang paling pasti adalah mustasna yang menggunakan huruf istisna illa dan terletak setelah kalam tam mujab. Demikian, semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang barokah manfaat. Sebelum kita nanti ada tugas, silakan ini dikerjakan. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan tentukan mustasnanya. Ada beberapa soal, 1, 2, 3, 4, dan 5. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.